Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini gua mau bahas kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Namun bukan yang versi light novelnya, melainkan versi manga. Di bulan ini ada dua chapter yang baru rilis, yaitu chapter 56.1 dan 56.2. Tentunya experience mendengarkan dan melihat gambar yang sesuai akan lebih dapat feel-nya. Jadi insya Allah untuk manganya gue coba update juga setiap chapter yang rilis, karena tentu ada beberapa adegan atau scene yang berbeda antara novel dan manga. Oke lah, biar gak kelamaan openingnya, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan disubrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Chapter 56.1 dan 56.2. Scene dimulai setelah Mukoda dan ketiga familiarnya berhasil mengalahkan Kraken. Saat ini mereka tengah berada di kuil petualang Brelian. Terlihat Markus sangat serius mendengarkan keterangan dari Mukoda. Jadi alasan kenapa Kraken dan naga laut berada di perairan pantai Brelian adalah karena mereka tertarik dengan ikan-ikan di sana. Ditambah ada ikan raksasa yang sedang memburu Kraken. Markus dibuat kaget karena Mukoda bersama ketiga familiarnya dapat mengalahkan para monster laut itu hanya dengan sekali serang. Vel, Dora, dan Sui begitu santainya menjawab, "Ya, tentu saja, meski ukuran mereka besar, mereka tetaplah ikan," kata Vel dengan penuh percaya diri. Selain mengalahkannya, Vel juga membawa ikan besar sebagai oleh-oleh untuk orang-orang di pelabuhan. Menurutnya, rasa dagingnya pasti akan sangat enak. Mukoda sedikit jengkel dengan tingkah Vel kalau soal makanan, terutama daging. Untuk Dora dan Sui hanya menyimak pembicaraan mereka. "Ya, syukurlah kalian berhasil membereskan semuanya. Ikan-ikan di lautan sana akan memakan bangkai ikan raksasa itu dan lautan kembali pulih. Kami berutang budi padamu Mukoda," kata Markus yang masih tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Belum juga hilang rasa terkejutnya. Kembali Markus dibuat terperanjak dari tempat duduknya setelah mendengar kalau Mukoda membawa jasad si Kraken untuk Markus membedahnya dan mengambil dagingnya. "Beuh, Ari Sugante bangkainya ditenggelamkan ke laut," kata Markus sembari menghampiri Mukoda. Markus sendiri merasa ragu akan bisa membedahnya atau tidak, tapi ia akan mencobanya yang terbaik. Para nelayan di pelabuhan terlihat sangat kaget. Mungkin saja ini kali pertama mereka melihat secara langsung monster laut terkuat Kraken. Ukurannya yang sangat besar membuat para nelayan kesusahan membawanya. Sebelumnya, Mukoda telah membuat perjanjian soal pembedahan ini dengan Markus. Salah satunya, Markus dan para nelayan akan diajak mukbang Kraken. Mukoda sebagai juru masak mengkomandoi para nelayan dalam pembongkaran Kraken. "Baiklah semuanya, mari kita bedah Kraken ini agar siap dimakan," kata Mukoda dengan lantangnya. Markus pun menimpali. "Yos, dari sini serahkan kepada kami. Kesegaran adalah kunci dari monster laut." Pertama, si Kraken diturunkan dari ikatannya. Para nelayan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang mengupas kulit Kraken, ada juga bagian yang membersihkan jeroannya. Memotong dagingnya pun para nelayan menggunakan pisau besar bermata gergaji. Sedangkan Mukoda menggunakan pisau masak yang terbuat dari mithril untuk mengiris permukaan kulitnya. Setelah kulitnya terlepas, daging kemudian ditaruh di pemanggang berukuran jumbo. Kemudian Mukoda dibantu para nelayan melapisi permukaan daging menggunakan saus tiram. Setelah seluruh permukaan daging terlapisi saus, saatnya memasak. "Ukuran sebesar ini pasti butuh api yang sangat besar," kata Markus sedikit bingung. Mukoda menenangkan kekhawatiran Markus. "Kau tak perlu khawatir, aku adalah pengguna sihir api." "Ora!" Mukoda menyemburkan sihir apinya membakar daging Kraken yang terbaring di atas pembakaran. Vel yang melihat itu berkata, kalau apinya sekecil itu, matangnya juga bisa besok. Tapi menurut Mukoda, api sebesar ini sudah cukup. Namun si Vel tidak menghiraukan perkataan Mukoda. Sedikit pamer, Vel menunjukkan sihir api miliknya yang cukup besar dibanding dengan sihir Mukoda. Dasar si tukang pamer," kata Mukoda lewat telepati.
Namun benar saja, berkat Vel, daging kraken matang dengan cepat. Pemanggangan sudah selesai, mari kita makan, kata Mukoda dengan senangnya. Mencium aroma kraken panggang membuat diri ini ikut-ikutan lapar guys. Aroma yang dikeluarkan dari kraken panggang, Vel, Dora, dan Sui terbuai. Sedangkan Mukoda, dirinya yang bisa memasak daging kraken, merasa seperti telah menjadi petualang sejati. Markus pun mulai memanggil semua nelayan yang ada di pelabuhan untuk bersama-sama menikmati daging kraken. Terlihat juga Mukoda memotong daging untuk dihidangkannya di atas piring. Sedangkan para nelayan lainnya sibuk mengambil teh manis di gudang. Ayo kawan-kawan, keluarkan semua teh manis yang ada di gudang. Mereka bersulang atas keberhasilan Mukoda memerdekakan kota Berlian dari penjajahan kraken dan monster laut yang kuat lainnya. Mukoda makan dengan lahapnya. Daging kraken sangat mirip rasanya dengan cumi, sangat nikmat dibarengi dengan teh manis. Vel, Sui, dan Dora juga terlihat begitu lahap memakan kraken panggang buatan tuannya. Sausnya sangat harum, kata Vel. Ini sangat kenyal hingga aku merasa tak cukup kalau sekali kunyah, kata Dora. Iyalah, tak cukup sekali. Menurut pakar kesehatan juga minimal 32 kali kunyahan sebelum makanan itu ditelan. Tidak terkecuali makan agar ya, apalagi makan ati. Hehe. Menurut Mukoda, perpaduan dengan rempah jahe sangat pas, membuat dirinya ingin terus minum karena dagingnya melagtina tenggorokan. Melihat Vel yang makan sangat cepat dan banyak, Mukoda berkata kalau dirinya masih memiliki stok daging kraken, jadi makannya kalem saja, jangan buru-buru. Mukoda mulai melamun. Jika daging kraken seenak ini, mungkin saja daging naga laut juga akan sama enaknya. Ada beberapa opsi dalam mengolah daging naga laut, yaitu membuatnya menjadi calamari rings, roledi omelet, dan kabayaki. Baru mendengarkannya saja, menu-menu tadi sudah membuat Vel, Dora, dan Sui ngiler, katanya. Sudah kuduga keputusan tepat untuk pergi ke laut. Aku merasa bisa menghabiskan daging naga laut sendirian, kata Vel dengan bangganya. Dora dan Sui juga sangat tidak sabar ingin merasakan daging naga laut. Tidak lama setelah itu, Mukoda dihampiri beberapa nelayan. Para nelayan itu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Mukoda, karena kalau tidak ada Mukoda, mungkin mereka akan selamanya menjadi pengangguran yang diam di rumah dicemburutin istri. Keluar rumah pun bingung mau ngapain. Semua orang di sana nampak menikmati pestanya hingga Mukoda, Vel, Dora, dan Sui tertidur di pelabuhan. Mukoda kemudian terbangun oleh suara gemuruh dari para nelayan yang akan pergi menangkap ikan di laut. Jaring-jaring sudah siap, tombak kalian jangan sampai karatan. Kami tidak akan pulang sampai jaring kami penuh dengan ikan, kata salah satu nelayan menyemangati para nelayan lainnya. Karena ini menjadi hari pertama bagi mereka kembali melaut menangkap ikan setelah teror kraken sebelumnya. Dalam kondisi lelembutnya belum ngumpul, Mukoda menghampiri Markus. Ia merasa terkejut, baru juga kemarin berpesta dan baru sehari teror kraken hilang, para nelayan sudah langsung pergi ke laut. Rumor tentang nelayan Berlian kuat itu ternyata benar, kata Mukoda kepada Markus. Ya tentu saja, itulah pria laut sejati, kata Markus menimpali. Markus memprediksi besok pasar akan kembali normal dan malah akan menjadi ramai dari sebelumnya. Dan manga chapter 56 pun telah berakhir. Oke lah guys, mungkin segitu dulu yang gua bahas di video kali ini. Kemungkinan chapter 57 akan rilis di bulan depan. Jadi kita ketemu lagi di bulan depan ya. Terima kasih bagi kalian yang nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.